Ya Allah, bebaskanlah aku. Tuhan, bergegaslah menolong aku. Engkaulah penolong dan pembebasku. Ya Tuhan, jangan berlambat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga yang sedang berduka cita, selamat malam. Semoga Anda di rumah dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Untuk keluarga yang berduka, keluarga Ibu Linda Tanius, kami bersama-sama dengan Anda. Jadi teman-teman yang hadir di sini dalam doa, dalam kehadiran secara virtual, memberikan dukungan moral yang tiada habisnya kepada Anda sekeluarga. Malam hari ini kita akan berdoa bagi jiwa Bapak Arnoldus Johnson Mintariatanius yang 7 hari lalu menghadap Bapa di surga. Dan hari ini adalah hari peringatan Santo Ignatius Loyola. Ya, jadi 465 tahun yang lalu, Santo Ignatius Loyola pada tanggal 31 Juli wafat menghadap Bapa di surga. Karena itu bersamaan dengan peringatan Santo Ignatius dan kita mendoakan 7 hari Bapak Mintariatanius, kita membawa doa-doa kita juga dengan memohon pertolongan dan doa-doa dari Santo Ignatius Loyola untuk kedamaian jiwa Bapak Mintariatanius. Karena hari ini juga adalah termasuk peringatan untuk hari Minggu, maka bacaan-bacaan yang dipakai adalah bacaan-bacaan untuk hari Minggu. Mari sebelum masuki perayaan ini, dengan rendah hati kita mengakui kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar, haus, dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memberi makan kepada orang banyak untuk menarik dan mengangkat mereka kepada hal-hal yang lebih luhur. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, dan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, 7 hari yang lalu Engkau berkenan memanggil hamba-Mu, Bapak Mintaratanius, ke hadapan-Mu. Kami percaya saat ini Engkau telah menempuhnya dengan kasih-Mu yang tiada duanya, dengan kedamaian yang selalu menyinari wajahnya dan jiwanya. Maka kami berdoa juga agar Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan dan kepada kami semua yang mencintainya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan pertama. Bacaan pertama. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 4 dan ayat 12 sampai 15. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tak kalah kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari, sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makanan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan memberi mereka roti dari langit. Tuhan memberi mereka roti dari langit. Aku mau menuturkan hikmat yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Refren, Tuhan memberi mereka roti dari langit. maka ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menurunkan mana untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Refren, Tuhan memberi mereka roti dari langit. bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu.
hendaknya kamu mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Tuhan Haleluya. bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika orang banyak melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada lagi di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, tak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat kita mengenangkan kembali 7 hari yang lalu, Bapak minta Ria Tanius menghadap Bapa di surga, lalu diterangi dengan bacaan Injil yang kita dengarkan malam hari ini. Ada suatu pertanyaan yang bergema. Apa hubungannya roti hidup dengan situasi kita saat ini? Pada saat kita hidup secara jasmani, kita mendiami tubuh ini, kita memerlukan makanan yang bersifat fisik. Maka dalam bacaan pertama tadi disebutkan bangsa Israel itu kok ia masih mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah. Jadi mereka membanding-bandingkan situasi mereka. Kok rasanya jauh lebih enak ketika dalam penjajahan Mesir, gitu ya, makanan serba ada. Sekarang
Dalam perjalanan di padang gurun, mereka itu tidak pasti akan makan apa. Dan Tuhan pun memberi mereka mana, itu pun sesuatu yang cukup untuk sehari. Jadi tidak bisa ditimbun, tidak bisa disimpan. Bacaan pertama itu hal tentang makanan secara jasmani, di mana orang-orang pada waktu itu dilatih Allah untuk sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada Allah sendiri. Lalu pada bacaan yang kedua, Rasul Paulus itu mengingatkan, hal-hal yang bersifat jasmani itu jangan sampai menguasai diri kita sehingga kita melupakan Kristus sendiri. Seringkali dalam hidup kita lupa. Kita terlalu asik dengan yang namanya hobi, dengan yang namanya pekerjaan, sampai lupa bahwa prioritas hidup kita sebenarnya adalah memuji, memuliakan dirinya adalah roti hidup. Jadi pemaknaannya bukan lagi sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi rohani. Bukan berarti kita meninggalkan yang jasmani, tidak, tetapi melengkapi. Jadi ketika tubuh kita mendapatkan asupan, Yesus itu selalu mengingatkan, jangan lupa yang di dalam ini pun juga diperhatikan. Maka ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup, dia itu mau sebenarnya mengatakan, dirinya diberikan kepada kita, agar kita tidak haus dan lapar lagi secara jasmani, tetapi kita bersama-sama dengan Yesus merasakan kepenuhan yang disebut keabadian. Sebenarnya mulai dari hidup di dalam dunia ini kita sudah merasakan yang namanya keabadian. Bagaimana bisa? Jelas bisa ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Ketika Anda di rumah masing-masing dalam doa, ketika Anda dalam devosi, ketika Anda merenungkan firman Tuhan, kita perlahan-lahan sudah membangun ruang keabadian itu mulai dari sekarang. Pada saatnya kita nanti satu persatu juga akan menghadap Dia yang ada di sana, yang ada di surga secara rohani. Karena itulah pada waktu itu kita tidak lagi menggunakan tubuh ini. Kita mengucapkan terima kasih. Tubuh sudah menjadi sahabat kita selama kita di dunia ini. Tubuh sudah menjadi bagian yang utuh ketika kita di dunia ini, dan pada saatnya harus kita tinggalkan. Karena kita mau berjumpa lebih penuh dengan Allah dengan menggunakan tubuh rohani. Kalau malam ini kita mengenangkan kembali 7 hari lalu Bapak Mintariatanius menghadap Bapa di surga, itu berarti dalam iman kita percaya bahwa beliau sudah mendapatkan roti hidup itu untuk selama-lamanya. Beliau sudah bersama dengan Kristus sendiri yang diimaninya dan yang kita berikan doa-doa kepadanya. Karena itulah saya dan bersama Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir secara virtual ini memberikan dukungan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih ya saudara-saudari untuk kehadiran Anda, untuk waktu Anda, untuk doa dan cinta Anda bagi keluarga yang berduka. Sebab menemani, memberikan dukungan bagi mereka yang berduka cita
adalah suatu penghiburan yang tiada taranya. Kita yang masih hidup di dunia ini diajak untuk terus-menerus memelihara iman, harapan, dan kasih. Maka kehadiran Anda semua secara virtual ini mendukung keluarga, menguatkan keluarga, membesarkan hati, dan bagi saya ini adalah gerak dari Roh Allah sendiri, gerak dari Roh Kudus sendiri untuk memampukan Anda mengatur waktu, memampukan Anda untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Karena itu, saya merasa bahwa kepergian orang-orang yang kita cintai itu justru menjadi jembatan kasih yang tiada putus, jembatan kasih yang tiada hentinya. Sebab pada malam hari ini kita bersama-sama berdoa dalam suasana kasih. Kita berdoa demi suatu hal yang lebih baik, demi keabadian jiwa, dan juga berdoa bagi perbaikan, bagi pemulihan keadaan masyarakat kita, khususnya yang saat ini sedang didera oleh COVID. Kita berdoa juga untuk mereka yang sedang sakit, juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita. Karena itu dalam iman, dalam kepercayaan, mari di dalam hati, di rumah Anda masing-masing, kita mengulangi lagi syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, kita membawa doa-doa kita kepada Allah di surga. Mohon dijawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa Bapak Mintaryatanius yang berpulang menghadap-Mu 7 hari yang lalu, kami percayakan, kami persembahkan dengan seluruh iman, cinta, dan doa kami. Jiwanya saat ini Engkau balut dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga yang berduka cita, semoga Engkau senantiasa memberikan penghiburan dan peneguhan melalui doa, melalui cinta, melalui kehadiran dan sapaan orang-orang terdekat, dan mereka semua yang memberikan cinta dan perhatian. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang sedang sakit, terutama didera oleh wabah COVID-19, ya Bapa, Engkau berikan rahmat-Mu, anugerah-Mu demi pemulihan kami semua. Engkau berkati mereka yang bekerja di bidang kesehatan, para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, para volunteer. Engkau berkati obat-obatan yang dipakai, dan semoga semua hal mendatangkan pemulihan dan kesehatan bagi mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara-saudari yang berduka cita, kami mohon Engkau sendiri yang memberikan penghiburan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, dan dengan rendah hati kami pun juga mohon perantaraan Bunda Maria untuk menguatkan keluarga-keluarga yang berduka ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini. Engkau berkati keluarga kami dengan rahmat kesehatan, dengan rahmat perlindungan.
agar kami pun dapat menjalani hari-hari yang tidak menentu ini dengan kuasa perlindungan dari-Mu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, keagungan dan kuasa-Mu menjadi tampak bagi kami bila kami mau mengakui Engkau dalam perkara besar maupun kecil di sekitar kami. Ajarilah kami percaya dan mengimani Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan dengan persiapan persembahan. Untuk persiapan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudari, marilah berdoa semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima Ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, tunjukkanlah kepada kami lewat anggur dan roti ini jalan menuju kedamaian abadi. Tunjukkanlah kepada kami Yesus Almasih yang telah menyerahkan dirinya sebagai roti kehidupan dan bagi keselamatan jiwa Bapa Mintaria Tanius. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah Layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria
dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan, Allah segala kuasa, surga surga dan bumi bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang datang dalam dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Vitus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Mintariatanius, yang 7 hari telah Engkau panggil ke dalam hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul, bersama dengan Santo Ignatius Loyola, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari sekarang kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus. Silakan.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Bapak Ibu, Kristus. semoga percaya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tapi bersabarlah saja, maka saya pasti sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari dalam keheningan di rumah Anda masing-masing, kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa, umat manusia, Engkau menuntun kami dalam perjalanan hidup kami dengan sabda Yesus Putramu. Perkenankanlah rohnya membuka hati kami terhadap orang-orang di sekitar kami. Perkenankanlah pula cintanya memeluk saudara kami yang kami doakan pada malam hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari Anda semua di rumah masing-masing, kemudian keluarga yang berduka cita, keluarga dari Ibu Linda Tanius, lalu secara khusus juga jiwa Bapak Mintaria Tanius, serta seluruh aktivitas kita malam hari ini, dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi mengenang 7 hari Bapak Mintaria Tanius sudah selesai. Syukur. Syukur kepada Allah. Marilah pergi mewartakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita lagu penutup, mungkin Linda sama Tina ada ucapan untuk Romo. Masih ke-mute, Tin? Masih ke-mute, Tin? Mute. Mute. Ke-mute. Mute. Udah, Tin. Oh, enggak kedengeran masih. Oke, mungkin diwakilin kali ya. Romo Cahyo, kami atas nama keluarga dari Tanius, Linda dan Tina mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Cahyo yang sudah menyediakan diri untuk membawakan misa 7 hari saudara, kakak, suami, dan anak-anak dari Mintaria Tanius udah mendoakan. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas di tempat baru di Gedagan, di Semarang. Dan mari kita tutup dengan lagu penutup ini. Thank you. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass
Thank you Romo Cahyo. Oke, selamat malam. Tuhan Terima kasih, berkati. Tolong menjaga kesehatan ya. Romo juga. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Baik, Terima saya kasih. pamit ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Romo. terima kasih. Ya, Tuhan berkati Anda semua. Ya, Ya. terima kasih Bapak Ibu semua sekalian, keluarga besar dari Linda dan Tina Tanius. Mungkin Linda sama Tina sudah bisa join speakernya, mic-nya? Boleh di stop share mungkin, share screen-nya. Helen. Jadi ya, silakan Linda, Tina. Masih belum kedengeran, Tin. Masih belum kedengeran, Tin. Mungkin harus pakai headset, Tin. Ya. Bapak Ibu, semua teman-teman, terima kasih atas waktunya. Udah mengiringi misa 7 hari dari Koko, Linda dan Tina, Intaria Tanius. Boleh coba, Tina? Masih belum bisa kayaknya. Masih belum bisa, Tin. Oke. Sepertinya ada kendala teknis. Mungkin Linda bisa join dari handphone mungkin? Linda bisa ganti gadget? Ya, coba. Bapak Ibu mohon sebentar ya. Selamat malam semuanya. Di mute Saya yang ini. mewakili pihak keluarga Bentar, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Romo Benedictus Cahyo Kristianto SJ yang telah memimpin misa petugas liturgi virtual Santa Gracia yang membantu mengkoordinasikan misa dari awal sampai akhir. Teman-teman Kokming yang di Teknik Sipil Umpar angkatan 91 dan Bapak Ibu yang mendukung Kokming melalui misa online pada hari ini, serta teman-teman dan saudara, kerabat dan pihak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu secara moral dan tenaga. Pastinya Kokming senang sekali banyak pihak yang berempati mengantarkannya pulang menuju rumah ke Bapa di surga. Saya juga ingin menyampaikan maaf bila ada kesalahan yang dilakukan oleh Kak Koko saya selama hidupnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Tuhan berkati, sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa Linda ada sambutan mungkin dari Linda? Ada tambahan Linda? Udah enggak ada sih. Di sini ada mewakili, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya akan tutup virtual mass-nya pada hari ini. Sampai jumpa dari kesempatan. Sehat selalu dan Tuhan memberkati kita semua. Thank you.